Oke, hello guys, kembali lagi bersama gue Ridwan. Oke, video kali ini gue mau menjelaskan ya guys, bagaimana kalau misalkan kita sakit atau misalkan gigi kita sakit, dan kalau misalkan ingin perawatan gigi di Jepang itu seperti apa dan bagaimana caranya. Oke, gue akan ngejelasin di sini di video kali ini. Oke, kita langsung aja. Oke, pertama-tama kita harus punya namanya kartu asuransi ya. Kita akan tunjukkan kartu asuransinya. Kartu asuransinya seperti ini biasanya. Oke, ini yang apa namanya? Ini punya saya dan ini asuransinya asuransi apa? Pemerintah Jepang ya guys. Biasanya kayak student, kayak misalkan pekerja, biasanya kayak pakai ini dulu ya sebelum apa namanya dihandle sama asuransi dari perusahaan. Biasanya kalau misalkan nggak ada asuransinya, nggak ada gitu kan, misalkan asuransinya perusahaan itu cuma pakainya ini juga ya, nggak diganti gitu kan ya, kita bayar ini aja gitu. Dan asuransi sama seperti di Indonesia ya guys, asuransi itu ada banyak, ada apa namanya kata gitu dari Inggris dan lain sebagainya, pokoknya banyak lah, saya nggak bisa menyebutkan satu-satu. Oke, kita punya apa kartu asuransi, kemudian kita pergi ke dental kalau misalkan kalian sakit gigi gitu kan, atau misalkan pengen apa bersihin gigi 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali pengen bersihin gigi gitu, kalian bisa pakai ini gitu ya guys. Kalau misalkan kalian nggak punya apa asuransi yang seperti ini ya guys, ini ada dua ya, saya punya dua gitu. Ini belakangnya seperti ini dan depannya seperti ini. Oke, ini asuransinya. Oke, asuransinya gitu, kalian datang ke apa dentalnya, kliniknya, udah itu bawa, pasti ditanya punya hokeng nggak. Hokeng itu asuransi, kalau itu asuransi ya guys kalian bisa kasih aja ini. Udah itu kalian tunggu. Kalau misalkan di sini kalian harus itu ya apa, telepon dulu atau reservasi dulu. Di Jepang itu, orang Jepang itu pasti apa reservasi dulu ya, mau makan, mau ke dokter, mau kemana pun biasanya rata-rata orang Jepang itu reservasi dulu gitu kan. Ketika udah datang apa, tidak usah nunggu lagi, tinggal langsung masuk, udah itu selesai pulang, seperti itu guys. Simpel kan, gampang kan. Cuman kan kalau misalkan kita nih nggak bisa bahasa Jepang, cuman bahasa Jepangnya apa namanya nggak jago-jago banget gitu kan, seperti saya. Oke, kalian cuma datang ke apa namanya ke dentalnya, udah itu apa pasti dibilang hajimete ya, atau pertama kali ya kesini, iya gituin aja. Udah itu kasih pasti apa minta ini juga, minta kartu juga. Kalau misalkan kalian nggak pakai ini, itu susah dan bayarnya mahal banget gitu kan gitu. Misalkan satu kali itu bisa nyampe 1 jutaan ya guys, kalau misalkan nggak pakai ini. Kita pakai ini biasanya nanti kita bayarnya cuma 30% dari harga normalnya gitu guys. Kebanyakan hokeng itu perlu. Oke, udah apa namanya, sebelum, kalau misalkan kalian hajimete ya pertama kali ke dental itu, pasti kalian akan dicek dulu ya guys. Apa kalau misalkan gigi ya, saya itu apa udah sering ke dokter gigi untuk ngecek gigi. Ini nanti kalian bisa apa namanya datang, udah itu datang masuk, dicek dicek ininya apa namanya rongga giginya, nanti di scan kayak diputar gitu lah, pokoknya scan rahang gitu kan, rahang kepala gitu kan, di rahang ini nanti dilihat, oh ini yang apa namanya, misalkan yang apa kotor, ini yang bolong, ini yang ini itu bisa kelihatan kok gitu guys. Oke, setelah itu nanti apa diperiksa, pas diperiksa itu nanti disuruh nulis dulu sebelum nunggu sebelum masuk ke apa ke ruangan dentalnya. Kalian itu harus disuruh nulis nulis itu apa
nanti dikasih pom dari dentalnya, kalian suruh ngisi. Itu semua itu bahasa Jepang ya, bahasa Jepang semua ya. Contohnya tahu klinik ini dari mana gitu kan, ada dari teman, ada sosial media, ada rumah dekat gitu kan. Kalian tinggal buletin aja, udah itu kamu kesini mau ngapain gitu kan, intinya kayak gitu. Terus kalian misalkan mau bersihin kalang gigi atau mau gusi saya berdarah, atau misalkan ya itulah, terserah kalian itu menulis itu keluhan kalian di situ, nanti dokternya baca kok. Itu kalian pernah operasi besar enggak gitu kan. Operasi besar itu kayak operasi yang jantung kayak gitu-gitulah. Udah itu alergi maksudnya alergi gitulah, ada enggak gitu, kalian bisa sebutin di situ, tapi pakai bahasa Jepang ya guys. Oke, kalau kalian nggak bisa tulis bahasa Jepangnya, pakai kanji aja, pakai Google Translate aja, kalian tulis pakai bahasa kalian, bahasa Indonesia ya, tulis. Udah itu ada kan translatannya, kalian tinggal copy paste aja ke tulisan, ke pom itu, tulis. Udah itu udah selesai semuanya, kasih lagi masuk ya, di scan. Udah itu udah di scan, pasti dokternya cuma bilang gini oh ya udah, ini kalau misalkan contoh kayak seperti gusi saya mau berdarah karena saya gosok gigi kekencangan akhirnya berdarah, saya ke dokter. Udah itu bilang cuman kan saya berpindahan ya guys, ini saya dulu di Higashi, di sini di Heart ya guys. Oke, sekarang kepindah ke sini. Nah, ini tetap di sini di scan pertama kali datang. Ini juga di scan juga pertama kali. Ini lihat guys, ini penuh ya, datang. Dan ini baru pertama kali. Ini Shigatsu Nijugo Doyobi. Jadi Juli Juli ya. Bukan. Ini buat minggu depannya lagi saya datang ke sini. Saya datang itu bulan Juli tanggal 15 ya. Tanggal 15 kalau nggak salah ya, tanggal 15. Nanti ke sana lagi tanggal 11 lagi, tanggal 25 ya. Nanti saya cek lagi buat bersihin kalang gigi. Kemarin itu saya ini bengkak ya. Udah itu di scan lagi, soalnya baru pertama kali datang ke klinik itu, dia juga nggak tahu langkah-langkah hang saya. Jadi akhirnya di scan lagi, dan akhirnya udah itu dikasih obat, disuruh beli obat ya. Di situ ditulis resepnya. Udah itu kita ke apotik di sini, terus ambil dari apotik, bayar lagi gitu kan. Di dokter juga bayar. Biasanya kalau misalkan pertama kali biasanya akan mahal ya, gitu. Di Jepang juga pasti pertama kali akan mahal ya, pertama kali saya kemarin itu 300.000, 400-an ya, 400.000 buat scan doang. Udah itu dikasih resep resep obat dokter gitu kan. Udah itu beli di tempat lain gitu, di apotek gitu, kayak gitu. Ribet ya emang gitu. Oke, setelah itu kayak gitu aja sih. Nanti kalian akan ditanya ya, sebelum kalian dapat resep itu nanti dibikin surat ini, dibikin kartu ini kayak gini, kartu seperti ini ya, kartu klinik mereka. Udah itu nanti ditanya kalian mau datang lagi kapan. Nanti dia bilang oh iya tanggal 25 bisa nggak jam 10 gitu, atau misalkan jam 11 10 menit kayak gitu. Ini saya nanti tanggal 25 Sabtu itu sih kesana lagi jam 11 10 menit ya. Oke, sampai di mana kita tadi lupa. Oke, nanti kita sampai ke sana lagi. Udah itu ya diperiksa lagi tiap bulan tuh. Dia tiap selesai periksa dari situ dia akan nanya lagi, kamu akan datang lagi kapan, misalkan tanggal 25 saya datang lagi ke sana, bersihin. Udah itu minggu depannya lagi disuruh datang. Dan ini berkala ya guys, ini setiap minggu atau setiap minggu dia menyarankan datang gitu kan. Dia juga kan butuh duit juga ya guys. Di sini itu gak enaknya kayak gitu. Jadi cuman
apa namanya, ngebersihin dikit, udah itu oh ya ini minggu depan lagi ya, ini minggu depan lagi ya, seperti itu guys. Jadi ya menurut saya sih nggak enak juga ya. Mendingan kalau misalkan untuk apa nggak usah di apa rawat gigi kayak gitu, mendingan di Indonesia ya. Kalau misalkan kalian mau bikin misalkan kayak penal atau misalkan ngapin gigi kayak gitu mendingan saya lebih menyarankan di Indonesia. Kalau kalian datang udah itu pengen bersihin ininya semuanya, bersihin kalian gigi atau misalkan mutihin gitu, itu mendingan di Indonesia. Kenapa? Karena di sini tuh ya apa sistemnya ya per minggu segini, jadi dia itu nggak mau ngebersihin semuanya gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian mereka itu ngebersihin semuanya, misalkan kalian mau bersihin kaki yang di semuanya gitu kan. Oke, sorry guys, tadi apa namanya baterai gimbalnya habis, jadi ya seperti ini ganti lagi. Oke, kita jelasin lagi yang apa namanya yang tadi ya. Kalau misalkan di sini ya itu apa namanya berjangka, jadi ya berjangka. Kalau misalkan kalian mau bersihin ini semuanya itu bakalan lama prosesnya ya guys. Dulu saya di sini ya, di mana ya, di sini di tempat ini ya, di tempat ini cuman apa namanya ngebersihin satu, udah itu besok lagi, minggu depan lagi kalian gak bakalan bersih sebersih-bersihnya ya guys. Kalau misalkan kalian di Indonesia datang, saya mau bersihin ini semuanya, udah itu mau apa bikin mau apa namanya mau putihin gigi atau gimana pun itu bisa ya guys di Indonesia. Bayar berapa udah selesai kayak gitu, hal itu juga selesai. Cuman kalau misalkan untuk perawatan ya mungkin kalian bisa berjangka gitu 2 minggu sekali atau misalkan sebulan sekali. Kalau misalkan pakai kawat gigi itu biasanya seminggu sekali bagus, atau misalkan 2 minggu sekali itu bagus juga, lebih bagus itu 1 minggu sekali. Itu kalau misalkan kalian mau perawatan apa namanya gigi ya, apa namanya itu pakai kawat gigi gitu ya. Itu biasanya ya kalau misalkan nggak seminggu sekali itu nggak bakalan bagus hasilnya gitu ya. Oke, di sini itu sih gitu curhatan dari saya dan penjelasan dari saya juga ya, gitu aja. Saya apa udah beberapa kali gitu kan, udah sekitar 20 kalian ya untuk ke sini, ke dental di Jepang. Dan ya saya mendingan rekomendasi ke dental Indonesia gitu kan, rumah sakit dan di Indonesia, seperti itu guys. Oke guys, video kali ini cukup sekian dari saya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan dan apapun itu sekitar Jepang dan lain sebagainya, kerjaan dan lain sebagainya, itu terserah kalian bisa komen di bawah ini, di video di bawah ini ya guys. Oke, saya tunggu komentar kalian ya, pertanyaan kalian, dan jangan lupa subscribe dan follow Instagram saya. See you, bye bye.